كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Saya ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Beberapa mungkin secara umum, beberapa ada kekhasan rumah sakit nih Ustadz. Yang pertama dari salah satu direktur kita bertanya dalam pelayanan pasien jantung terutama yang emergensi, ini sholat kadang tertunda. Apalagi kalau pakai hazmat itu untuk untuk pasien COVID nih Ustadz. Jadi nggak bisa main sembarangan buka terus sholat pakai lagi, kan nggak semudah itu. Bagaimana panduannya nih Ustadz? Bagaimana saran Ustadz? Kalau qashar tidak ada tawar-menawar Pak, Ibu. Qashar itu mesti ada safar, musafir. Jaraknya ada yang berpendapat 82 km, ada 89. Saya pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili 89 km. Baru boleh qashar. Tapi jamak itu tidak disyaratkan qashar. Tapi saya juga tidak termasuk orang yang terlalu memudah-mudahkan jamak. Dikit-dikit jamak, macet dikit jamak, pengantin duduk di pelaminan jamak, ngantuk-ngantuk jamak. Nah, itu saya enggak juga. Masalah hukum ini saya agak super ketat sedikit. Kalau masalah akhlak oke, tapi kalau masalah hukum, Bapak Ibu yang bekerja pakai baju astronot, masuknya jam 8 pagi, kemudian baru bisa dibuka jam 4 sore. Maka sholat zuhurnya gimana? Dia jamak takhir, tapi nggak pakai qashar. Karena pakaiannya itu nggak bisa dibuka, bahkan sekali pakai buang. Bahkan untuk minum aja sulit, begitu dibuka merah-merah. Ujung tombak perjuangan melawan COVID ini adalah Bapak Ibu dokter, perawat di rumah sakit. Oleh sebab itu maka diberikan rukhsah, keringanan, dispensasi. Karena beratnya tugas mereka. Tapi jangan nanti fatwa ini ditarik kemana-mana. Saya bercerita ini hanya untuk satu kasus ini saja. Maka nanti setelah sholat asar jam 4, dia buka baju itu, tugasnya habis, dia berwudu, dia sholat. Tidak disyaratkan asar dulu atau zuhur dulu. Yang disyaratkan mesti zuhur dulu itu kalau jamak takdim. Adapun jamak takhir, kalau ada yang sholat zuhur dulu baru asar, itu menghormati urutan susunan. Karena susunannya zuhur dulu baru asar. Kalau ada yang membuat asar dulu baru zuhur, maka itu melihat waktunya. Karena itu waktunya yang punya asar. Zuhurnya numpang di waktu asar. La tushtaratu fihil mualat. Tidak disyaratkan mesti berurutan menurut urutan sholat. Jadi Bapak Ibu bertugas selesai jam 4, jam 5, mandi, wudhu, bersih, langsung sholat asar 4 rakaat atau zuhur 4 rakaat dulu, baru asar, atau asar baru zuhur. Saya sholat zuhur 4 rakaat, jamak takhir dengan asar lillahi ta'ala. Setelah salam, iqomat, tegak lagi, saya sholat asar 4 rakaat, jamak takhir dengan zuhur lillahi ta'ala. Demikian Bapak. Baik. Jadi sholatnya itu berarti zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat di akhir itu Ustadz ya? Tetap 4 rakaat. Karena tidak ada musafir. Baik Ustadz. Selanjutnya kewajiban pemulasaran jenazah dengan protokol COVID ini kan wajib Ustadz ya, untuk menghindari penularan dan lain-lain. Bagaimana pendapat Ustadz dengan masyarakat yang kalau kita lihat di TV itu sering mau urus sendiri gitu? Dia ambil itu jenazahnya terus diurus sendiri gitu. Bagaimana Ustadz? Pendapat Ustadz? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dalil pertama. Jangan kamu batalkan amalan perbuatan baikmu dengan kata-kata menyakiti hati, menyakiti perasaan orang. Banyak masyarakat yang amalnya baik, secara akhlak hubungan dengan Allah baik, tapi kemudian rusak disebabkan dengan dalam COVID ini. Karena stres, karena depresi, karena banyak tertelan isu, akhirnya mengeluarkan kata-kata bil khusus kepada para medis, kepada dokter, kepada bidan. Maka pahami dengan baik. Saudara kita ini adalah
ujung tombak perjuangan melawan COVID. Bahwa kalau ada oknum, maka kita tidak bisa generalisir semua dokter, semua perawat, semua bidan. Kasuistik. Ini perhatikan dengan baik. Yang kedua, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu pada kematian dengan tanganmu sendiri. Semua dokter sudah mengatakan bahwa COVID-19 ini berbahaya. Resikonya mati. Dan orang mati itu bukan fiktif, memang fakta dan data. Memang ada orang mati di seluruh dunia. Negara adidaya Amerika, negara yang hebat Korea, Jepang pun kena. Bahkan yang sudah kena lockdown, lalu kemudian buat normal, datang lagi lockdown 2 kali. Artinya dia ada. Lalu kemudian dia dengan keberanian nekatnya, maka dilarang oleh Al-Quran, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan dengan tanganmu sendiri kau jerumuskan kepada kebinasaan. Itu yang pertama. Dalil ketiga, poin ketiga, dalil kedua dalam hadis, la darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan diri sendiri, tak boleh memudaratkan orang lain. Maka kalau sudah diputuskan dokter-dokter yang amanah bahwa jenazah ini kena COVID-19, sudah dibuat protokol COVID, lalu kemudian orang nekat, maka negara untuk mengamankan orang banyak, disitulah peran negara. Oleh sebab itu dikawal. Dari mulai unsur pemerintah, Bapak polisi, Bapak tentara, Satpol PP, Bapak camat, maka harus dikawal. Karena ini bukan hanya 1 orang, 2 orang. Sekampung semua orang bisa kena. Prinsip dalam Islam yang ketiga, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Mudaratnya mati, sakit. Maslahatnya di situ hanya sekedar melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Kalau berbenturan antara maslahat dengan mudarat, mana yang lebih dikedepankan? Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil maslahat. Lalu kemudian bagi keluarga, masyarakat, tetangga, sahabat, kalau sudah dikebumikan, masuk ke dalam tanah, dikubur, maka dia bisa laksanakan sholat ghaib. Dia bisa kirim doa. Dan kalau kata Pak Ibu dokter, setelah dikubur di atas itu tidak menimbulkan efek, tidak ada penularan, karena penularannya dengan sentuhan langsung, dari keringat, dari air liur. Sedangkan kalau sudah ditanam di bawah, tidak mungkin naik ke atas, maka dia bisa berziarah kubur, bisa membacakan talqin. Hadisnya hasan menurut Imam Abu Umamah Al-Bahili, riwayat Abu Umamah Al-Bahili, dinyatakan hadis hasan dalam Talkhis Al-Habir di karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk melanggar aturan-aturan protokol kesehatan ini. Mudah-mudahan masyarakat kita cerdas, tidak hanya memperturutkan perasaan, tapi juga menjaga umat. Demikian. Baik Ustaz. Selanjutnya ada yang bertanya, kalau ada karyawan ini Ustaz yang bertanya, kalau sebelumnya ada sholat yang terlewat, bagaimana merangkum sholat wajib yang pernah tertinggal dulu Ustaz? La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Jadi sholat nggak bisa ditebus pakai umroh. Alhamdulillah semua utang dulu udah selesai Pak Ustadz, udah pulang umroh, nggak bisa. Sholat nggak bisa ditebus pakai sedekah. Jadi sholat itu mesti dibayar dengan sholat juga, namanya sholat qadha. Teknis pelaksanaannya selesai sholat sekali lagi. Ini misalnya asar ini. Habis sholat asar, dia sholat lagi sekali lagi. Niatnya qadha. Sholat yang pertama itu ada, tunai. Qadha mengganti yang lalu. Nanti habis maghrib, sholat maghrib lagi, niatnya qadha lagi. Habis isya gitu lagi. Seberapa tahun tinggal, segitu dia qadha. Jadi kalau tinggalnya 5 tahun, maka dia qadha start 2020, lunasnya 2025. Kalau ninggal 2021, alhamdulillah, itu dapat pemutihan. Karena niatnya sudah. Innamal a'malu binniat. Ini perlu saya jelaskan teknisnya, supaya jangan besok rumah sakit harapan kita kosong. Pak Kepala Rumah Sakit, Direktur nanya, kemana semua dokter? Semuanya mengqadha sholat, ambil cuti sebulan. Bukan begitu caranya. Cara qadha itu cukup sekali diganti sekali, sekali diganti sekali. Karena lebih baik amal itu sedikit tapi kontinu. Adwamuha wa in qalla.
sedikit tapi continue daripada lagi semangatnya mengqadha sampai 100 rakaat, habis itu 2 hari malah nggak sholat lagi. Oleh sebab itu makna kita istiqomah itu sedikit tapi continue sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Tentang qadha ini tidak ada ikhtilaf ulama. Sepakat 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ambali, sholat yang lama mesti diqadha. Kalau mau cari tulisannya di Google, tulis di Google sholat qadha Ustadz Sarwat. Sholat qadha spasi Ustadz Sarwat. Nah, Ustadz Sarwat rumahfikih.com. Beliau menjelaskan hukum fikihnya. Mana tahu nggak percaya sama saya, percaya sama Ustadz Sarwat. Baca di sini. Wallahu a'lam. Enggak, Ustaz. Percaya, Ustaz. Ya, jadi ada pertanyaan, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya nih banyak nih Ustaz. Sebenarnya bagaimana hutang yang dibawa mati Ustaz? Jadi mungkin ada hutang sama orang tapi udah keburu meninggal yang berhutang. Al-Baqarah 282. Ayat paling panjang dalam Quran, 1 halaman lebih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulislah. Ada orang mati syahid tidak merasakan azab kubur, orang mati syahid tidak merasakan sakratul maut, orang mati syahid tidak merasakan hisab, orang mati syahid langsung masuk surga, ilat dain, kecuali hutang. Dia terhalang masuk surga karena ada hutang. Oleh sebab itu, hutang ini paling ketat dalam Quran. Sampai disebut secara detail, sedetail-detailnya. Fastashhidu syahidaini min rijalikum. Hendaklah disaksikan 2 orang laki-laki. Illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Kalau tidak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau satu lupa, yang satu lagi mengingatkan. Oleh sebab itu hutang piutang ini maka segera bayarkan. Hutang mesti ada jatuh temponya. Sampai tanggal sekian lunas. Fa in kana dzu usratin fanazuratun ila maisarah. Kalau dia tidak bisa bayar sampai jatuh tempo, kasih tenggat waktu sampai berikutnya. Kalau enggak juga, ada kadang sebagian orang berutang nih, kadang kita macam mengemis pula menagihnya. Banyak lagi ongkos minyak kita menagih daripada yang mau ditagih. Nah, dalam kasus seperti ini, wa anta shaddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Sampaikan ke dia, ini nampaknya macam aku pula yang mengutang sama engkau. Padahal engkau yang berutang ke saya. Daripada kumat naik darah tinggi saya ke rumah sakit harapan kita, baguslah aku sedekahkan aja untuk kau semua. Anta shaddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Adapun terkait kita berutang sama orang, meninggal dia, kita cari ahli warisnya. Ahli warisnya tak ada, tak ketemu, habis semuanya, ditelan bumi, kena gempa bumi, kena tsunami, maka kita hitung teknis pembayaran hutang pada orang sudah meninggal dunia, yang tidak ada ditemukan ahli warisnya. Pertama, hitung berapa nilainya menurut harga emas. Jadi kalau kita minjam uang 100.000 tahun 40 tahun yang lalu, tidak dibayarkan 100.000 rupiah di tahun 2020 karena nilainya tidak sama, inflasi. Dolar saja tak sama. Dolar zaman saya ke Mesir dulu tahun 96, dolar dulu 2000. Zaman saya ke Mesir 97 98 sudah 20.000. Oleh sebab itu maka nilai mata uang ini mengalami inflasi. Maka yang stabil itu harga emas. Yang pertama dihitung kalau tahun 80 pinjam uang 100.000, berapa harga emas waktu itu? Oh, ternyata harga emas waktu itu 1 gram. Maka membayarnya tahun 2020 adalah 1 gram emas. 1 gram emas sekarang 500.000 atau naik karena COVID menjadi 700 atau 800.000. Bayarlah 800. Kemana dibayarkan? Masalih ammah, maslahat umum. Panti jompo, panti yatim, sekolah agama, fakir miskin. Serahkan ke mereka yang bisa dinikmati umat. Mengembalikan uang umat kepada umat. Masalih ammah, kemaslahatan umum. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini berkaitan langsung dengan Ramadan Ustaz. Bagaimana kita tahu bahwa amalan Ramadan kita diterima dan sebenarnya apa ciri-cirinya bahwa amalan Ramadan kita diterima? Demikian Ustaz. Dalam tafsir Al-Kabir ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa yang diterima taubat nasuhanya. Yang kedua, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Nggak ada kita nih yang tahu siapa dapat haji mabrur. Yang ketiga, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Yang keempat, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Lalu kita kenapa tidak dikasih tahu Allah? Supaya kita senantiasa takut, cemas, khawatir. Andailah ada reportnya, Ramadan 1441 sudah diterima 80%. Anda selamat. Mungkin nggak sholat lagi sekarang. Karena dianggap sudah dapat 80 tahun. Sengaja tidak dikasih tahu Allah, supaya kita selalu merasa takut, cemas. Takut itulah takwa. Takut kepada Allah, jangan-jangan amalnya riya. Ada orang 30 malam catatan tarawihnya, 30 malam. Ternyata bukan lillahi ta'ala, tapi karena ikut safari sama Pak Direktur. Jadi amalnya bukan karena Allah. Oleh sebab itu kita senantiasa khawatir. Abdul Somad, jangan-jangan pahala ceramahmu hilang. Gara-gara marah-marah melihat haters. Gara-gara masih melihat berapa viewers dan subscriber. Senantiasa merasa cemas dan takut kepada Allah. Kita hanya bisa menduga amal kita itu diterima Allah lewat tanda-tanda apa? Ada perubahan. Sebelum Ramadan pelit, bakhil. Setelah Ramadan menjadi pemurah. Sebelum Ramadan ke masjid sholat berjamaah berat. Setelah Ramadan tetap datang ikut protokol kesehatan. Sebelum Ramadan baca Quran malas. Setelah Ramadan rindu melihat Al-Quran. Jadi di antara tanda-tanda taubat orang diterima dan amalnya diterima ada perubahan. Perubahannya itu perubahan mental, bukan perubahan fisik. Karena banyak juga yang perubahan fisik. Nah, yang dimaksud adalah perubahan spiritualitasnya berubah. Demikian, Pak. Ada pertanyaan lain ya Ustaz dari salah satu karyawan. Bagaimana sebenarnya hukumnya sudah mampu haji secara finansial tapi belum berhaji juga? Bagaimana hukumnya Ustaz? Man lahu zadun, siapa yang punya bekal, falam yahuj, tidak mau pergi haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Tidak ada satupun dokter spesialis jantung yang tidak mampu untuk berangkat haji secara ekonomi. Karena mereka punya kemampuan finansial. Oleh sebab itu, kalau ada orang mampu tidak mau berangkat haji, biasanya saya tanya 4 mata. Ustadz, ini orang tua saya nggak mau berangkat haji. Duit ada, saya ngasih. Kenapa dia tak mau? Saya tak tahu. Saya datang ke rumah, saya tanya 4 mata. Saya takut dia punya jin. Jinnya nggak mau ikut ke Makkah. Lalu saya tanya, kenapa nggak mau berangkat haji? Lama dia jawab, lama-lama dikasih tahu, saya takut naik pesawat. Jadi masalah orang nggak berangkat haji ini bisa karena tuntutan ilmu, bisa juga karena sesuatu sebab. Maka kalau dia takut naik pesawat, kita kasih tahu, Bapak Fulan jamaah saya nggak pernah naik pesawat, ketakutan. Tapi begitu dia bangkitkan semangatnya, banyak zikir, naik pesawat 9 jam sampai ke Madinah. Melaksanakan haji, pulang lagi, selamat sampai sekarang. Apa ditakutkan? Kita akan mati. Di tempat tidur pun bisa mati. Kalau kata Allah Ta'ala tak mati, maka tidak mati. Maka orang yang begini mesti disembuhkan, disehatkan. Kenapa nggak mau berangkat haji? Saya nggak berangkat haji, belum hafal doanya Pak Ustadz. Doa putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4. Sa'inya 7 lagi. Tawafnya 7, sa'inya 7, 14. Banyak betul doanya. Saya kasih tahu bagi yang takut berangkat haji karena nggak hafal doa, bahwa haji dengan sholat nggak sama. Kalau sholat ada rukun qauli. Kalau nggak diucapkan sholatnya batal. Fatihah. Kalau haji nggak ada rukun qaulinya. Cukup dia berniat saja, labbaik Allahumma hajja. 3 kali. 3 kata saja. Labbaika Allahumma hajja. Saya sambut panggilanmu melaksanakan haji. Cukup. Sampai tawafnya diam saja. Sa'inya pun diam saja, sah. Haji apa namanya? Haji diam. Tapi amalnya sah. Karena bacaan-bacaan itu hukumnya sunnah,
Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Mudah ngingatnya. Umroh itu rukunnya niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, cukur rambut, tartib, berurutan. Kalau haji tinggal tambah satu lagi. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib, wukuf di padang Arafah. Nah, tawafnya tawaf kudum, tawaf ifadah. Wukuf tinggal tambah wukuf al-hajju Arafah. Oleh sebab itu, maka store saja dulu ONH untuk daftar, nanti hitung tahun keberangkatan tahun berapa, meninggal sebelum berangkat, niatnya sudah sampai. Nah, jangan dikhawatirkan, itu memang nggak ada niat sama sekali. Saya sudah jelaskan karena sebab fisik, karena sebab mental, karena sebab ketidaktahuan, tak ada lagi alasan. Mati-mati jahiliyah. Na'udzubillah. Wallahu alam. Demikian, Pak. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya ada yang bertanya, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan kita, sebagian dari kita juga. Sebenarnya bakti apa untuk orang tua yang sudah meninggal selain doa, Ustaz? Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal selain berdoa? Silakan, Ustaz. Pertama, Ummi matat, emak saya sudah meninggal, kata Sa'ad, bertemu dengan Nabi. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, sampai nggak pahalanya? Kata Nabi, tasaddaqlah. Bersedekahlah, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Jadi yang ibunya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, bersedekah. Luangkan berapa persen dari gaji itu untuk panti jompo, untuk anak yatim, beli Quran, sedekahkan. Ada pembebasan tanah, bangun masjid, belikan 1 meter 5 juta untuk almarhum. Ah, ini sedekah. Buat sumur bor di tempat-tempat yang sulit air, di WC, pergi ke pondok pesantren. Itu di pesantren anak-anak susah. Karena santrinya 1000, WC-nya 2, ngantrinya 200 orang. Ah, pergi ke sana, buatkan WC. Pahalanya untuk almarhum, almarhumah. Jadi bakti pertama untuk orang tua adalah sedekah. Yang kedua, mengirimkan bacaan Al-Quran. Wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Kalau dia khatamkan sekhatam Al-Quran, data Imam Nawawi bagus. Nggak sanggup sekhatam Quran, hatinya Al-Quran, Yasin. Nggak sanggup Yasin, dan ini juga sekaligus motivasi setelah Ramadan. Dari maghrib ke isya, mati TV, mati handphone, baca Quran. Dapat 1 juz, alhamdulillah. Setengah juz, alhamdulillah. 1 lembar, alhamdulillah. 1 halaman pun, alhamdulillah. Yang ketiga adalah kurban. Kurban niatkan untuk almarhum. Berapa Pak Ketua Masjid kurban tahun ini? 2,5 juta. 2. Nama saya 1, nama almarhum 1. Itu bakti kita. Mereka bagikan daging-daging itu, mengalir pahalanya. Tapi yang paling bagus di antara semua yang tetap mengalir gak putus itu adalah wakaf. Nah, jadi kalau ada yang mewakafkan untuk almarhum, wakaf masjid, saya beberapa tempat ketemu jamaah, masjidnya nama perempuan. Loh, ini masjid kok nama perempuan? Biasa masjid Al-Ikhlas, masjid At-Taqwa. Nama siapa ini? Nama mak saya, Pak Ustaz. Mantap. Maghrib ke isya anak-anak ngaji. Kalau nggak bisa sendiri, buat sebuah komunitas. Komunitas dokter-dokter jantung. Nama masjidnya Masjid Al-Qalbu, Masjid Jantung. Pahalanya mengalir. Setiap jantung berdetak, mengalir pahalanya. Nah, ini semua untuk kebaikan-kebaikan. Dunia ini kalau dikejar nggak selesai-selesai. Sudah punya mobil ini, mau mobil sport. Sudah punya rumah lantai 1, mau lantai 4. Sudah ini, dunia ini nggak selesai. Sampai mulut kita disumbat tanah, barulah kita sadar. Oh, andainya dulu saya berwakaf. Oh, andainya dulu saya bersedekah. Tapi nggak ada gunanya. Al-nasuniam. Manusia ini tidur. Falamma matu intabah. Manusia ini tidur. Ketika dia terbangun, ketika dia mati, baru dia terbangun. Oh, ternyata mimpi jadi dokter spesialis jantung. Nggak ada gunanya lagi, udah mati. Almarhum, bawalah kain kafan. Yang lain tinggal semua. Mobil, rumah, mewah, tinggal. Plat, mulai dicopot. Dokter jantung, copot. Ganti dokter yang baru. Dokter yang lama mana? Almarhum. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz.
Terima kasih atas tausiahnya, Ustaz. Selanjutnya nih ada berkaitan dengan kurban, karena menjelang kurban, Ustaz. Tadi mungkin sebagian sudah. Apakah kurban harus atas nama perseorangan atau bisa satu keluarga, Ustaz? Dan apakah boleh berkurban dengan uang saja, misalnya bukan untuk daerah sekitar rumah, tapi untuk daerah yang terpencil dan tertinggal, yang khawatirnya dia tidak dapat daging kurban? Gimana, Ustaz? Dua pertanyaan itu tadi. Iya. Pertama, pertanyaan bisakah kurban satu orang untuk satu keluarga? Saya tidak bisa jawab bisa atau tidak. Saya sebutkan 4 level kurban. 4 level kurban. Level paling bawah, ini kelas ekonomi lah. Kepala rumah tangga berkurban 1 kambing, maka sudah dapat 1 keluarga. Ini kelas paling bawah. Kepala rumah tangga berkurban 1 kambing, maka dapat 1 keluarga. Level kedua di atas, 1 orang dapat 1. Misalnya, ada di situ ditulis pengumuman masjid, kurban 2,5 juta, bayar dia. Nah, itu 1 dapat 1. Level yang ketiga, 1 ekor sapi atau onta dapat 7. Dalilnya naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berkurban bersama Nabi Yaumal Hudaybiyah. Pada hari perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah. Likulli sab'atin badanah. Setiap 7 orang menyembelih 1 ekor onta. Tempat kita tak ada onta, 1 ekor sapi. Yang paling 4, level 4, VVIP, very very important person. Nabi berkurban 100 ekor onta sendirian. Saya ulang lagi. 1 kepala rumah tangga, 1 kambing. Paling bawah. 1 orang 1. 7 orang 1 onta. 100 ekor onta sendirian. Nah, kalau untuk dokter spesialis itu yang level mana, Pak Ustadz? Untuk dokter spesialis jantung itu pasnya 1 dokter 1 sapi limosin. Level 3,5. Jadi kalau ada dokter rumah sakit jantung harapan kita kurbannya cuma 1 kambing, susah kita menolak su'ul khotimah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyak bersedekah itu tadfa'u mitatassu, menolak mati su'ul khotimah. Jadi oleh sebab itu maka 4 level ini jangan pilih level paling bawah, karena kita selalu minta masuk surga level paling atas. Maka beramalnya juga paling atas. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, baik Ustaz. Oh, ada satu lagi belum tentang terpencil. Ya, terpencil. Saya selalu anjurkan masyarakat di perkotaan yang di daerah perumahan klaster yang mampu-mampu, jangan lagi potong sapi kambing banyak-banyak. Sampai satu rumah dapat 5 kilo. Untuk apa? Gak dimakan juga. Freezer penuh, yang dimakan cuman rebus kentang, gak pakai garam. Jadi lebih bagus potong saja di komplek itu 1 kambing, bagi 1 on 2 on setengah kilo, sisanya lebih baik potong ke pinggir-pinggir kota, daerah-daerah pemukiman kumuh miskin. Kalau di tempat saya anjurkan kirimkan ke suku Talang, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Terasing, suku Hutan. Mereka lebih bagus untuk dakwah. Jadi masalah teknis pemotongannya jangan khawatir, dipotong di sana pun pahalanya tetap dapat. Jangan takut, jangan cemas, tetap dapat. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, maka pahalanya tetap sampai. Adapun daerah lingkungan kita, Pak Ketua Masjid, asal cukup udah 1 rumah setengah kilo, cukup, gak temakan-makan itu. Tamak kita lebih. Iyakum wal faqra fa innahul faqrul hadir. Jauhilah dari sifat tamak, karena tamak itu akan terus merasa kurang. Demikian.